sesuatu atau inti dari yang mau disampaikan, inti pembicaraan gitu, perdebatan, ya. Nah, apa saja bagaimana cara kita untuk bisa menggali perdebatan orang lain? Yang pertama, ini dia, jadilah pendengar yang baik. Usahakan kita betul-betul bisa mendengarkan. Bicaralah sesuai kebutuhannya. Bicara sesuai kebutuhan lawan bicara. Jadi kalau dia sedang ngomongin, misalkan ngomongin tentang tas, udah ikutin aja bu, walaupun kita nggak update misalkan tas apa gitu. Oh ya bagus tasnya, iya bagus. Oke, ya, yes, ya kan? Oke, yes, gitu ya. Misalkan seperti itu. Bicara sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, buatlah pembicaraan menjadi penting. Seolah-olah pembicaraan itu penting banget. Kita mendengarkan dia, walaupun mungkin pembicara memakai dan capek dari jawab. Udah sering ada orang ngomongin. Tapi ketika kita membuat bicara penting, secara tidak langsung kan ada seperti respect, betul kan? Kita menghargai. Itu dia. Ketika tidak memotong pembicaraan sebelum selesai. Kalau kita betul-betul mendapatkan inti, makanya kita dalam konseling atau coaching kita selalu mendengarkan. Jadi perhatikan apa yang diomongkan dan nanti pasti ada inti-inti yang terselip dari sekian banyak pembicaraan. Karena gini, tidak setiap orang itu langsung bisa membicarakan intinya. Ada mutar dulu kemana baru intinya. Ya, mengiyakan apapun yang dikatakan bisa pakai yes tadi. Oh iya, dengan anggukan kepala juga. Di teori tadi bisa dipraktekkan di sini lagi untuk menggali perdebatan. Seorang pemimpin itu kan ada yang dipimpin. Setuju nggak Pak? Bagaimana kita menempatkan diri kita kalau kita tidak memperhatikan yang kita pimpin? Apakah kita termasuk pemimpin? Ya kita Pak, mungkin secara jabatan iya, betul kan? Secara jabatan kita nih leader nih. Tapi kita memperhatikan nggak orang yang kita pimpin? Kalau kita belum memperhatikan, kita belum dikatakan pemimpin secara jiwa. Mungkin secara jabatan iya. Kita harus mengerti Pak, kadang-kadang justru bukan karena mereka tidak mengerti tentang teknis tertentu Pak. Kadang-kadang kita kurang bisa memahami apa yang terjadi Pak. Kita sudah menangkap persepsi kita sendiri. Oh, kelihatannya orangnya kayak gini. Kan baru kelihatannya Pak, bukan kenyataannya. Sering gak kita ngomong gitu? Kayaknya orangnya kayak gini. Kayaknya masih kelihatannya kan belum jelas Pak. Tapi kalau dia lihat realitasnya terjadi, oh ternyata di lapangan kayak gini. Kita datang dan kita melihat langsung Pak. Pertanyaan gini Pak, kalau misalkan di bawah yang kita tidak ada kendala, kita ada kendala nggak jadinya? Nggak ada kan Pak? Kalau mereka ada kendala kita biarkan. Terjadi kendala nggak buat kita? Ya kendala Pak. Artinya semua saling terhubung. Makanya saya bilang adanya pemimpin itu kan ada yang dipimpin, adanya raja itu kan ada rakyatnya, atau ya kan? Ya adanya imam ya kan ada yang mengikutinya. Jadi nggak bisa lepas Pak. Kita mau kemanapun kita lari. Kita mau jadi pemimpin atau tidak jadi pemimpin, semua ada keterkaitan. Bahwa setiap manusia itu akan berhubungan dengan manusia lain. Dan kita harus melewati proses itu. Nggak pakai doa, Mbak. Awas belakang, Mbak. Awas belakang. Masukkan ke tabung warna kuning. Turun, diulang dari garis turun. Jatuh. Tentukan tabung mana. Awas mengkong. Oke, ambil tengah. Di bawahnya. Suka yang tengah-tengah rupanya Mbak kita satu ini. Awas kali. Jongkok ya. Jongkok, jatuh. Udah positioning dulu kalau geser. Jatuh. Belum positioningnya udah. Tangan aja, jangan terpengaruh. Kalau jangan terpengaruh. Yang sampai yang kasih tahu, maju. Jungkilin. Maju. Turun. Lagi pelan. Taruh bibirnya. Yang belakang. Naik belakang. Turun Dikit. Naik belakang. Area aja sana. Area. Turun lagi. Ya. Yang pertama, karena manusia mudah berubah. Jangan kepada manusia lain, pada Tuhan aja kita bisa berubah. Ini contoh-contohnya misalkan lagi beribadah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki begini selesai berdoa, baru mulai ke kiri. Apa ini ya? Sering itu? Apa mungkin ya? Sering itu? Sekarang saya mau tanya, yang nggak mengabulkan doa Tuhan
bahwa yang ketiga ada turun lagi. Betul? Kenapa kita butuh self-compassion yang harus kita lakukan terus menerus? Karena itu kita mudah berubah-ubah.